Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, hari Jumat tanggal 23 bulan Jumada al-Akhirah tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami, yang ditulis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih melanjutkan bab tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya ibnu Bukair qala haddatsana Al-Laits an Yunus an Ibn Shihab qala wa akhbarani Ibnu al-Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu. Apabila kerajaan Persia hancur, fala Kisra ba'dahu, maka tidak ada Persia setelahnya. Apabila telah binasa
kaisar Persia, raja Persia, maka tidak ada lagi Persia setelahnya. Wa idza halaka qaisar fala qaisara ba'dahu. Dan apabila kaisar Romawi telah binasa, maka tidak ada kaisar setelahnya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi latunfiqanna kunuzahuma fi sabilillah. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tangannya, kalian akan meninfakkan perbendaharaan mereka, harta-harta yang mereka simpan. Suatu saat nanti kalian akan menginfakkannya di jalan Allah. Hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Qabisah qala hadatsana Sufyan an Abdul Malik ibni Umairin an Jabir ibni Samurah rafa'ahu qala, dari Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu marfu'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu. Apabila kerajaan Persia hancur, apabila raja Persia telah binasa, maka tidak ada Persia lagi setelahnya. Wa dzakara wa qala latunfiqanna kunuzahuma fi sabilillah. Kalian demi Allah akan meninfakkan harta-harta simpanan mereka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hadis ini dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan tanda-tanda kenabiannya dan apa yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena beliau berbicara tidak dengan hawa nafsunya, yang ia sampaikan semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan suatu saat nanti kerajaan Persia akan dikalahkan oleh umat Islam, dan kekalahan Persia diawali oleh rajanya yang merobek suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdoa, Allahumma mazzik mulkahu, ya Allah, robeklah kekuasaannya. Setelah itu raja tersebut dibunuh anaknya sendiri. Jadi raja Persia dibunuh oleh anaknya sendiri. Padahal raja tersebut berencana untuk membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ke istana Persia. Sebelum apa yang dia rencanakan terlaksanakan, terlebih dulu dia dibunuh anaknya sendiri. Ini awal kehancuran Persia. Lalu di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ada perang Al-Qadisiyah yang dipimpin oleh panglima Islam Sa'ad ibni Abi Waqqas. Kaum muslimin mengalahkan pasukan besar Persia, yang dengan kekalahan tersebut jatuhlah mental mereka. Karena pertempuran besar terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang Persia, orang-orang Majusi. Pada pertempuran Qadisiyah, pertempuran yang besar, kaum muslimin mengalahkan Persia sehingga jatuh mental mereka. Setelah itu terjadi perang penghabisan. Itu perang Nahawind. Perang Nahawind, perang penghabisan antara kaum muslimin dan Persia. Dan umat Islam dipimpin oleh Nu'man ibnu Muqarrin. Setelah peperangan tersebut, Persia tidak ada lagi, dikalahkan dengan sekalah-kalahnya. Tidak ada lagi Persia setelah itu, takluk di tangan kaum muslimin. Dan sampai detik ini serta sampai hari kiamat nanti tidak ada yang namanya Persia. Tinggal kenangan, tinggal cerita saja. Kalau dulu ada negara besar, ada kerajaan yang besar, super power, adidaya, yaitu kerajaan Persia yang mayoritas, jadi yang penduduknya menyembah api, Majusi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, idza saqata al-furs fala fursa ba'dahu. Apabila Persia hancur, maka tidak akan ada lagi Persia setelahnya. Dan yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti terjadi. Ketika itu ada seorang sahabat yang namanya Adi ibnu Hatim. Sebelum masuk Islam melihat Islam ini lemah, mengikutnya mayoritas orang-orang yang lemah. Kemudian Islam diperangi oleh bangsa Arab dari segala penjuru. Jadi semua bangsa Arab bersekongkol untuk memerangi Islam. Adi bin Hatim di dalam hatinya mendetikkan, bagaimana Islam? Kok mayoritas pengikutnya orang-orang lemah? Mayoritas pengikutnya adalah orang-orang miskin, orang fuqara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Adi, "Wahai Adi, aku mengetahui kenapa engkau tidak masuk ke dalam agama Islam. Aku mengetahui apa yang menghalangimu dari segera memeluk agama Islam. Karena di dalam benakmu Islam ini akan kalah. Karena Islam diperangi oleh bangsa Arab dari segala penjuru. Belum lagi kekuatan Persia, belum lagi kekuatan Romawi, yang keduanya adalah simbol kekuatan dunia pada waktu itu. Dua kerajaan besar.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Adi, "Adi, apakah engkau mengetahui, wahai Adi, apakah engkau mengetahui tempat yang namanya Hira?" Itu salah satu tempat yang ada di wilayahnya Persia atau di wilayah Romawi. Suatu saat nanti akan ada wanita dari tempat tersebut berangkat haji sendirian, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adi bin Hatim di dalam hatinya berpikiran, dari mana dan perampok-perampok yang mencegat jamaah haji. Bagaimana ini terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Adi, "Wahai Adi, suatu saat nanti engkau akan membelanjakan harta simpanan Kisra bin Hurmuz di jalan Allah." Adi berkata, "Kisra bin Hurmuz?" Kaget. Kisra bin Hurmuz, iya Kisra bin Hurmuz. Engkau akan ikut membelanjakan, meninfakkan harta-harta simpanan mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat nanti jika Allah memperpanjang umurmu wahai Adi, engkau akan melihat ada orang keluar membawa sedekah, namun tidak ada yang menerimanya. Adi bin Hatim berkata, kabar yang pertama yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sudah melihatnya. Aku melihat seorang wanita haji dari tempat yang dikuasai Romawi ke Mekah, perjalanan ribuan kilo, sendirian, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Dan aku ikut serta menginfakkan harta perbendaharaan, harta simpanannya kerajaan Persia. Suatu saat nanti kalian akan melihat yang ketiga, dan itu pasti terjadi. La mahala, kata Adil. Saya kok la mahala, lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qalaha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakannya, pasti akan terjadi. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qalaha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakannya, pasti akan terjadi. Suatu saat nanti, kata Adi, kalian akan melihat orang-orang keluar membawa sedekahnya, namun tidak ada yang mau menerimanya. Artinya ketika itu kaum muslimin dalam keadaan yang sangat makmur, tidak menerima infak, tidak menerima sedekah. Jadi di sini menjelaskan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengabarkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, dan peristiwa tersebut pasti terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu saat nanti umat Islam akan mengalahkan, yaitu kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi. Adapun Kaisar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepadanya, Kaisar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepadanya, dia ketika melihat pasukan Islam yang mengalahkan pasukannya, maka Kaisar ini pindah dari Damaskus ke Turkiya, ke Konstantinopel. Kaisar berkata, "Salaman ya Suriah, salaman la liqa'a ba'da." Selamat tinggal Suriah, selamat tinggal, kita tidak akan bertemu lagi selama-lamanya. Dan Kaisar disebutkan
di sini oleh Hafidz Ibnu Hajar, wa amma Qaisar fa'asha ila zamani Umar sanata isyrina ala sahih. Adapun Kaisar Romawi yaitu Heraklius hidup sampai di zamannya Umar Ibnul Khattab, yaitu meninggal dunia pada tahun 20 Hijriah. Ini Qaisar lebih memilih kerajaannya daripada masuk ke dalam agama Islam, lebih memilih kesenangan dunia daripada kebahagiaan di akhir masa. Wal iyadu billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Idza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu." Apabila kerajaan Persia hancur, maka tidak ada lagi Persia setelahnya. Dan apabila hancur kerajaan Romawi hancur, jadi Romawi masih ada. Di Romawi sekarang adalah Barat dan sekutunya, seperti Amerika dan yang lainnya. Itu adalah Romawi. Suatu saat nanti akan terjadi perang besar antara kaum muslimin dan orang-orang Romawi. Ditanyakan kepada Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, hafizahullah, tentang peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi. Apakah perang tersebut yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, wallahu a'lam. Yang jelas akan terjadi perang besar antara umat Islam dan Romawi. Antara umat Islam dan Romawi. Dan pada peperangan tersebut kaum muslimin mengalahkan orang-orang Romawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, di antara manusia yang terbaik di sisi Allah mereka yang ikut berperang pada waktu peperangan tersebut. Syekh Albani rahimahullah mengatakan, suatu saat nanti orang-orang Yahudi akan dikalahkan oleh kaum muslimin, tetapi bukan generasi ini. Bukan dengan generasi yang sekarang ini. Mereka yang mengalahkan orang-orang Yahudi adalah generasi yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi yang faham agama. Generasi yang berperang li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Bukan sekedar ingin merdeka. Jadi Syekh Albani mengatakan yang akan mengalahkan mereka itu orang-orang Yahudi. Yang batu berbicara, tembok berbicara, pepohonan berbicara, kecuali pohon khorqad. Yang bertempur melawan orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Karena di dalam hadis dipanggil ya Abdallah, wahai hamba Allah. Wahai hamba Allah. Ini syarat bahwasanya yang melawan mereka adalah benar-benar hamba Allah. Di dalam riwayat ya Muslim, wahai Muslim. Muslim yang sejati berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Albani rahimahullah akan mengalahkan orang-orang Yahudi suatu saat. Itu generasi Islam yang tangguh, yang tegar di atas tauhid dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan yang mengalahkan mereka adalah orang-orang salafi. Yang mengalahkan mereka adalah orang-orang salaf yang istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah, di atas manhaj yang lurus. Ini karena lafaz Abdullah, lafaz ya Muslim, ya Abdullah, ya Muslim, terdapat isyarat, terdapat keterangan bahwasanya Muslim yang sesungguhnya adalah Muslim yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz Abdullah
Ini adalah lafaz hamba Allah. Ini hamba Allah yang sesungguhnya tidak berjuang atas nama kelompok atau tidak sekedar ingin merdeka. Sebagaimana yang diagung-agungkan merdeka. Mereka berperang karena la ilaha illallah. Mereka berjuang karena la ilaha illallah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah yang berperang di jalan Allah? Ya Rasulullah. Ditanyakan oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah yang berperang fi sabilillah? Rajulun yuqatilu lil maghnam. Ada seorang yang berperang untuk ghanimah. Wa rajulun yuqatilu lidzikri. Ada orang yang berperang supaya dikenang, memiliki jasa. Wa rajulun yuqatilu hamiyatan. Ada orang yang berperang karena negerinya, karena kelompoknya, karena golongannya. Hamiyatul jahiliyah. Siapa yang berperang di jalan Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Siapa yang berperang supaya kalimat la ilaha illallah menjadi kalimat yang tertinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Maka semua millah kufur, baik millatu ahlil kitab ataupun kaum musyrikin, mereka akan bersatu. Demikian pula kaum munafikin akan bersatu. Seperti orang-orang Syiah Rafidhah, kelompok Hizbullah. Kemudian Ansarullah yang ada di Yaman, Ansarus Syaitan, Hizbus Syaitan yang ada di Lubnan. Semuanya akan bersatu untuk memerangi umat Islam. Tetapi Islam akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat akan terjadi perang besar antara Romawi dengan kaum muslimin, dan pada peperangan tersebut akan dimenangkan kaum muslimin. Kita beriman dengan berita yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perang ini perang agama. Bukan sekedar ingin merdeka. Di perang yang terjadi adalah perang agama. Bahkan mereka sendiri mengatakan, jadi orang-orang barat sendiri mengatakan, kita ingin berdamai dengan kaum muslimin. Tetapi di dalam kitab suci kita terdapat keterangan akan terjadi perang besar melawan mereka. Ini mereka yakini. Kita juga meyakini akan terjadi perang besar antara umat Islam dan Romawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yakuna ar-rumu aktsaran nas." Tidak akan bangkit hari kiamat sampai Romawi adalah manusia yang terbanyak. Jumlah mereka besar. Romawi, lihatlah jumlah mereka besar. Barat dan sekutunya mereka itu adalah yaitu dari bangsa Romawi. Tetapi suatu saat nanti umat Islam akan mengalahkan mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sambutlah kemenangan Islam dengan berpegang teguh, dengan kembali kepada Al-Qur'an dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalian ini berperang dengan iman kalian, dengan amal kalian, bukan dengan banyaknya senjata, bukan dengan banyaknya pasukan. Tetapi Allah menolong umat Islam apabila mereka benar-benar berjuang dengan iman mereka dan dengan amal mereka. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Syukran katsiran wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah menerima amal kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menguatkan kita di atas tauhid dan di atas sunnah serta di atas manhaj salaf sampai akhir hayat kita.
Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah menjadikan ucapan kita yang terakhir dari dunia ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.